Alhamdulillah, kita masih di kitab Mukhtarul Hadis halaman 18, hadis ke 144. Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arba'un haqqun 'ala Allahi an la yudkhilahumul jannata wa la yuziqahum na'imaha mudminu khamri wa akilur riba wa akilul malil yatimi bighairi haqqin wal aqul walidayhi rawul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepi banget, pada ngantuk. Arba'un, ya, arba'un kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada empat nih. Ada empat. Hakun Allahi an la yudkhilahumul jannata. Ada empat golongan manusia yang enggak ada haknya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh masuk surga. Ya. Enggak boleh masuk surga. Wala yudhiqahum na'imaha. Begitu juga kenikmatan surga. Masuk aja kagak bagi nikmat surga ya. Ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, kenikmatan tuh. Nauzubillah min zalik. Pastinya apa? Ila taubatan nasuha, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertobat, tidak akan melakukan hal yang empat ini. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nggak bakalan masukin nih orang ke surga dan nggak bakal bisa menikmati aroma surga. Ya, empat hal manusia nih, empat golongan manusia. Yang pertama apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri, orang yang masih gemar minum minuman khamar, minum-minuman keras, bukan keras es batu ya. Es batu mah keras, enak, dingin ya. Minum-minuman yang memabukkan, walaupun cuma sedikit ya, walaupun cuma setetes. Al-khamar humul khaba'is. Minuman keras itu adalah bapak moyangnya dari bentuk kejahatan. Berabe urusannya. Jadi salah satu yang enggak dimaafkan Allah, enggak bakal masuk surga, ini orang yang minum minuman keras nih. Minum minuman yang memabuk-mabukkan. Kecuali dia taubatan nasuha, enggak mau ngulangi lagi. Ya. Seperti itu. Maksudnya golongan-golongan tersebut nih, salah satunya. Dipikir apa ya, umur gua masih panjang ya enggak? Umur panjang, masih muda, mabok, silakan berbuat apa juga nggak apa-apa. Makanya kata Rasulullah SAW, silakan kau mau berbuat apa silakan, tapi ingat kau bakalan mati. Tuh, kita nggak tahu mati kita di mana, kita nggak tahu mati kita kapan, kita nggak tahu mati kita lagi ngapain. Ya, Masya Allah tuh. Jadi satu golongan itu tuh kata Nabi SAW yang nggak bakal dimasukin surganya Allah Subhanahu wa taala, nyium aroma surga juga nggak bakalan bisa nyium kata Nabi SAW, kecuali dia taubatan nasuha. Salah satunya adalah orang yang minum minuman khamri ya, khamar. Paham dah minuman khamar kayak gimana ya? Ya enggak? Hah? Nggak paham mah bohong banget ya. Ya. Soal nggak paham nih. Aduh, Masya Allah ya. Ya. Itu yang pertama tuh. Ya ngapa-ngapa, yang penting udah taubat ya enggak? Ya enggak? Yang penting udah taubat, enggak mau ngakuin lagi tuh, Masya Allah ya, dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akul riba. Yang kedua nih orang-orang yang makan riba. Ya, rentenir. Segala macem tuh. Karena apa? Nggak bisa beli duit. Ya. Ini kebanyakan kita nih, Masya Allah. Pagi kemarin tuh, yang mau lebaran, yang ganti-ganti duit baru tuh, pinggir-pinggir jalan. Ya, itu nggak bisa tuh. Karena apa? Duit nggak bisa beli duit. Ya, duit nggak bisa buat beli duit. Kecuali ada apa? Ada barangnya seperti awalnya apa? Beli motor.
mobil ada bentuknya tuh, ya ada yang dibeli. Kalau duit nggak bisa, ya. Tuh, termasuk riba tuh, masya Allah ya. Waktu riba orang yang memakan riba. Yang ketiga nih orang yang nggak bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai nyiumnya juga aroma surga nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia taubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa akilul malil yatimi bi ghairil haqqin. Orang yang makan hartanya anak yatim tanpa ada hak, tanpa bi ghairil haqqin, tanpa ada haknya. Maksudnya apa? Bi ghairil haq itu maksudnya apa? Dia nggak ngomong-ngomong lagi tuh make minta-mintain tuh duit anak-anak yatim, dia nggak ngomong-ngomong lagi. Ternyata apa? Ada yang kepake. Nah, coba kalau anak yatimnya banyak, ngomongnya gimana? Ya, tuh, salah satunya tuh bahaya tuh aslinya. Makanya apa? Kalau kita belum bisa menafkahi daripada anak yatim, yang terpenting jangan kita minta-minta buat anak yatim. Karena bahaya, takutnya tanpa seizin anak yatim tersebut kita make. Yang bahaya nih. Jelas nih hadisnya ya. Nggak bakal masuk surganya Allah. Ya, nggak bakal bisa nyium aroma surganya Allah kalau dia nggak taubatan nasuha. Wa akilul malil yatimi bi ghairi haqqin, tanpa hak. Tuh, makan haknya anak yatim. Maksudnya apa? Bi ghairi hak lagi. Maksudnya apa? Ketika anak yatim punya warisan. Anak yatim punya warisan nih dari bapaknya atau dari kakeknya turun ke bapaknya. Ini anak yatim punya warisan, ternyata apa? Habis sama saudara-saudaranya. Tuh. Ya, entah itu dimakan, entah itu dijual, entah itu bahkan jadi rebutan buat mereka. Haknya anak yatim ini nggak dikasih. Ini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal bisa masuk surganya Allah, nggak bakal bisa nyium wanginya surga. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Ya, tuh. Kata Nabi Muhammad begitu. Arbaun hakun 'alallah. Ada 4 haknya Allah Subhanahu wa taala yang kagak bakal dia tuh bisa manusia masuk surga dan nggak bisa nyium baunya surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, Allah Subhanahu wa taala nggak mau masukin. Ya. Anak yatim punya warisan. Ini banyakan kejadian nih. Anak yatim punya warisan, ternyata apa? Anak tersebut nggak dapat warisan dari dari bapaknya. Padahal anak yatim itu punya warisan. Itu yang termasuk nih bi ghairi haqqin nih. Tanpa ada izin dari anak yatim tersebut. Masya Allah. Yang ada apa? Dikibulin. Ya. Dia punya hak tuh kontrakan, dia punya hak entah apa, akhirnya apa? Agak ada jatah bapak lu mah katanya. Ini mah jatah gogo pada, bahasanya begitu. Padahal anak yatim itu punya hak, punya jatah nih yang termasuk nih. Mereka mengambil hak anak yatim, memakan hak anak yatim tanpa adanya seizin anak tersebut, yatim tersebut. Nauzubillah min zalik. Ya Allah. Yang selanjutnya apa yang keempat? Wal aku liwalidayhi, yang nggak bakal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bakal bisa masuk surganya Allah dan nggak bisa nyium surganya Allah, akul walidain, orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Orang tua ibu yang udah ngandung kita luar biasa, ya, yang kemana-mana kita dibawa, melahirkan taruhannya nyawa, bahkan ada yang meninggal dunia, ya, anak selamat, istri meninggal. Tuh orang tua luar biasa, ibu tuh. Bapak kita yang mencari nafkah buat kita, yang peribahasa kaki jadi pala, pala jadi kaki, peras keringat, kan begitu bahasanya ya. Nyari buat kita tuh, masya Allah. Ya, durhaka sama mereka semuanya. Waduh, masya Allah. Nauzubillah min zalik. Terus juga orang tua kita yang anaknya kita nikahin. Siapa? Mertua
mertua kita sama, nggak boleh durhaka kita sama mertua kita. Orang tua kita, mertua kita sama, ya kayak begitu. Kita wajib hormatin, kita wajib hargain mereka. Yang ketiga, orang tua kita siapa? Guru kita. Ya, takzim wa takriman kepada guru-guru kita. Guru-guru kita tuh Masya Allah. Ya, kalau sampai kita durhaka di antara salah satunya, keangkat keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijanjikan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bakal bisa masuk surga, nggak bakal bisa nyium bau surga tuh di alam dunia maupun di alam akhirat. Hidupnya susah aja, susah. Nauzubillah min zalik. Makanya apa? Sebelum, jangan sampai kita berbuat hal seperti ini, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya enggak? Biar kita semuanya ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita ngelakuin 4 hal ini nih, ibadah kita nggak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Masya Allah, ya. Dan rahmat itu, masuk surga itu karena rahmatnya Allah, benar nggak? Masuk surga karena rahmatnya Allah. Terus gimana mau dapat rahmatnya Allah, ya? Bagaimana mau dapat rahmatnya Allah kalau ibadah aja kita nggak ngejalanin, kan begitu. Kalau gimana kita mau mendapat rahmatnya Allah kalau hal 4 ini kita jalanin? Nauzubillah min zalik, ya. Bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab, bibarakatihim wa asrarihim wa karamatihim wa imdadihim wa ila hadratir rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibarakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم بحق الفاتحة مثل الفاتحة وبركة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لا يغفر ويرحم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول الحمد لله.